keotentikan, kejernihan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di malam hari ini, tentunya malam yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan juga keberkahannya untuk kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita karunia dan keberkahannya untuk kita hingga menjelang esok pagi. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Sahih Jami' Shaghir, dan insyaallah kembali akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizallahu Ta'ala. Dan pada kajian malam hari ini kita akan simak satu pembahasan yang menarik dengan judul Agar Tidak Gagal Takwa, yang akan kita simak pembahasan ini. Dan kami informasikan terlebih dahulu sebelum kita simak kepada Anda semuanya ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi di layanan nomor telepon lokal di 0218236543. Dan untuk Anda yang bertanya melalui chat WA, Anda bisa kirimkan di 0218236543. Nah, ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum, kita akan simak bersama, dan alhamdulillah kami telah bertemu dengan Ustadz. Untuk itu kita akan simak, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga ilmu kita bermanfaat dan kita didekatkan oleh Allah Azza wa Jal, dan setiap kita menambah wawasan, menambah ilmu, semoga Allah Azza wa Jal mengampuni dosa kita, kemudian semakin membuat ketakwaan kita bertambah. Malam hari ini, seperti yang disampaikan, kita akan membahas tentang hadis kaidah ketakwaan. Dan seseorang pantas untuk belajar ketakwaan agar dia bisa bertakwa. Orang yang tidak belajar atau merasa sudah bisa, sering kita tahu bahwa dia adalah orang yang gagal dan paling parah. Sehingga orang yang berakal belajar sebelum berpraktek. Maka kalau kita ingin menjadi orang bertakwa, kita harus tahu bagaimana ketakwaan. Namun sebelumnya, kita membahas satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kelanjutan pembahasan sebelumnya tentang orang yang masuk surga pertama-tama. Disebutkan di dalam hadis yang ke-96 yang disebutkan oleh penulis As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, lalu dipilih hadis-hadis yang sahih oleh Syekh Albani
rahimahullah dalam kitab Jami'us Shaghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan juga oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, seperti yang disebutkan di sini, dikasih rumus kaf dan hab. Kaf ini Hakim, hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ata'lamu awwalu zumratin tadkhulul jannata min ummati fuqara'ul muhajirin." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tahukah kamu bahwa orang pertama, bahkan rombongan pertama yang akan masuk surga, mereka secara rombongan datang, termasuk dipilih menjadi yang awal-awal diizinkan masuk surga. Maka Nabi SAW menyatakan fuqara'ul muhajirin. Mereka adalah orang-orang muhajirin yang fakir. Disebutkan para ulama, ini menunjukkan keistimewaan para muhajirin ketika mereka menjadi orang pilihan secara gerombolan diizinkan masuk surga. Yang kedua, ternyata yang masuk surga adalah orang-orang miskin. Ya'tuna yawmal qiyamati ila babil jannati wa yastaftihun. Pada hari kiamat, mereka datang menuju pintu surga. Lalu mereka minta izin agar dibukakan pintu. Fayaqulu lahumul khazanah, aw qad husibtum? Maka penjaga pintu surga akan mengatakan, kalian sudah dihisab. Sudah diperhitungkan oleh Allah Azza wa Jalla amal kalian. Kebaikan, keburukan, semuanya sudah dicatat selesai, hitung-hitungannya. Maka mereka menjawab, qalu bi ayyi syai'in nuhasab? Yang dihitung dari kami itu apanya? Kami ini enggak punya apa-apa, bagaimana yang akan diperhitungkan dan dimintai pertanggungjawaban? Wa innama kanat asyafuna ala awatiqina fi sabilillah hatta mitna ala dhalik. Kami dulu tidak punya apa-apa, hanya pedang kami saja sampai tidak sempat kita taruh. Pedang kami itu masih terus kita angkat di sini di antara pundak dan leher. Artinya di tempat sini ini. Tempat kalau orang mau bawa kecapean seperti tongkat atau pedang atau barang yang agak panjang, kemudian dia mau istirahat, maka barang yang tinggi dan panjang itu disandarkan di pundaknya. Antara pundak dengan leher ini di sini. Ya, kata para sahabat dari kalangan muhajirin, kami ini membawa pedang pun kita sandarkan di sini, belum sempat kita turunkan karena memang kita dalam kondisi waspada, siaga. Ya, dikatakan kita sampai dalam keadaan seperti terus menerus sampai mati. Artinya disebutkan mereka ini orang-orang yang tidak punya apa-apa, tidak sempat bercocok tanam, jualan atau mau ngobrol, apalagi pergian. Tapi mereka selalu waspada, manakala ada panggilan jihad, berperang, mereka siap selalu. Maka dikatakan, fayuftahu lahum, maka pintu surga akan dibuka untuk mereka. Fayaqiluna fiha 40 aman qabla an yadkhulaha an-nas. Maka mereka akan beristirahat di situ di siang hari. Ya, qailulah, yaqilun itu artinya qailulah, dan qailulah itu artinya adalah mereka beristirahat di waktu siang. Para ulama mengatakan qailulah itu tidak harus orangnya tidur, tetapi sekedar dia istirahat di waktu siang bisa dikatakan dia melakukan qailulah. Mereka akan tinggal 40 tahun lamanya sebelum orang-orang nyampe ke surga. Ya. Dan karena memang mereka tidak ada yang diperhitungkan, miskin, tidak punya hartanya, maka mereka duluan melesat sebelum orang-orang yang memang banyak hartanya sehingga dimintai pertanggungjawaban. Mereka yang miskin duluan masuk surga, dan mereka sampai sempat 40 tahun istirahat nyantai-nyantai di dalam surga. Kita tahu bahwa ini merupakan keistimewaan yang pertama orang-orang muhajirin. Yang kedua, orang miskin. Apakah orang boleh berdoa agar menjadi miskin? Wallahu a'lam, ini tidak pas. Akan tapi seorang minta agar Allah Azza wa Jal memberikan ketakwaan kepada Allah. Adapun masalah takdir miskin atau kaya,
orang dalam keadaan sengsara maupun lapang, maka ini adalah kewenangan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang dituntut untuk menempatkan situasi pada saat dia diberikan ujian kelapangan oleh Allah Azza wa Jalla, dia bersyukur. Pada saat diberi ujian musibah dan berat, maka dia dituntut untuk bersabar. Kemudian ini juga menunjukkan bahwa orang miskin tidak akan banyak pertanyaan pada hari kiamat. Kita sering mendengar hadis Nabi SAW dalam riwayat At-Tirmidzi, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Ya, dua kaki manusia tidak akan bergeming, beranjak, berpindah pada hari kiamat sampai dia akan diperhitungkan oleh Allah, sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "An umrihi fima afnah," umurnya dipakai untuk apa? Kemudian ditanya yang kedua, "Wa an ilmihi fima amila fih atau fima amila bih." Dia punya ilmu, diapakan? Bagaimana dia praktekkan ilmunya? Sallallahu alaihi wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni kesalahan dan kekurangan-kekurangan kita. Kemudian yang ketiga ditanya juga an jismihi fima ablah, termasuk dia diberi anugerah Allah Azza wa Jalla, badan ini dipakai untuk apa? Dimanfaatkan, digunakan untuk apa? Sehat, sempurna, kemudian bisa jadi dia istimewa dari yang lain. Digunakan untuk apa? Bersyukur, beribadah, dan tidak maksiat. Atau sebaliknya, digunakan untuk melanggar perintah Allah, membanggakan diri, bahkan kalau perlu lancang dan congkak, menantang malaikat, menantang orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bahkan menentang agama dan sunnah. Na'udzubillah. Maka ini akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan hadis yang seperti ini, sebagian ulama mengatakan badan ini titipan Allah. Tidak boleh seseorang semaunya berbuat zalim. Ya, tentu ada orang bilang, tidak apa-apa, tangan saya ini dikorbankan, dipotong-potong juga. Kalau seandainya saya mau berderma, silahkan ambil semua badan saya. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena badan ini bukan milik kita. Ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jal, sehingga kalau kita bebas-bebas melakukan tindakan yang merugikan, Allah menyatakan, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan kalian bunuh diri kalian. "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian jerumuskan diri kalian pada kebinasaan. Ini semua kezaliman. Dan termasuk bentuk tidak amanah dalam memperlakukan badan. Nanti Allah akan tanya pada hari kiamat. Taib. Kemudian pertanyaan keempat. Ditanya, "Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah." Dia ditanya kekayaannya. Dulu dia dapat kekayaan dari mana? Kemudian dia gunakan untuk apa? Maka berbahagialah orang yang kalau Allah beri kekayaan, harta, lalu dia manfaatkan untuk ibadah kepada Allah. Kalau seandainya seorang kepala rumah tangga mendapat gaji, penghasilan, atau kesuksesan bisnis dan seterusnya, lalu dia manfaatkan untuk nafkah keluarganya, dia niatkan ikhlas karena Allah, karena ini tanggung jawab, maka itu merupakan sebuah ibadah mulia sekali. Mulia sekali. Bahkan Nabi SAW menyatakan bahwa harta yang kita infakkan untuk nafkah keluarga merupakan harta yang istimewa daripada sedekah biasa. Ya, ini tanggung jawab. Nabi SAW menyatakan, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah." Satu dinar engkau infakkan, engkau sumbangkan di jalan Allah. Wa dinarun tu'tiqu bihi raqabah. Satu dinar yang engkau gunakan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tu'tiha ila miskin. Satu dinar yang engkau berikan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar yang engkau gunakan untuk memberi nafkah keluargamu. Afdaluha ad-dinarul lati anfaqtahu ala ahlik. Yang paling afdal adalah harta yang engkau gunakan untuk memberi nafkah keluarga. Dalam Sahih Muslim ini. Maka Nabi SAW menyatakan,
innaka la tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, tidaklah engkau berusaha memberi nafkah keluargamu dan engkau berharap akan dapat pahala dari Allah kecuali betul-betul kau dapat pahala sampai satu suap yang engkau masukkan ke mulut istrimu. Artinya harta ini titipan Allah juga. Sebagaimana kita hati-hati dalam mencari, maka dalam menggunakan pun kita akan ditanya, maka hendaklah kita bijak dalam menggunakan titipan Allah ini. Ya, tidak apa-apa seseorang ingin bebas memilih makanan dan pakaian, menggunakan fasilitas yang Allah titipkan, akan tetapi dia tahu bahwa satu saat kalau ditanya Allah, dia siapkan jawabannya yang benar. Ya, agar jangan sampai harta ini diidha'ah, ya, disia-siakan. Dan zuhud di dalam dunia tidak harus seorang buang-buang harta, pengen tampil miskin, compang-camping dan kelihatan menderita. Bukan itu zuhud. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah menukil perkataan seorang ulama salaf. Laisa az-zahadatu fid dunya bi tarkil halal wala idha'atil mal. Tidaklah zuhud terhadap dunia dilakukan dalam bentuk menghindari makanan-makanan maupun fasilitas halal. Dan juga tidak menyanyiakan harta. Allah beri kemudian dia, nggak mau, anak pakan, biarin aja semuanya. Tidak seperti itu namanya zuhud. Walakinna az-zahadata fid dunya an takuna bima fi yadillah awthaqu minka mimma fi yadik. Engkau pengen zuhud itu artinya engkau yakin bahwa yang ada di sisi Allah jauh lebih istimewa dari apa yang ada di tangan kamu. Artinya seseorang ketika dia diberi kekayaan Allah, tapi dia tetap merasa bahwa yang ada di tangan ini tidak ada apa-apanya, tetap dibandingkan dengan yang ada di sisi Allah, jauh lebih istimewa di sana, sehingga dia manfaatkan yang dia punya untuk yang kira-kira bisa mendapatkan di sisi Allah. Jadilah dia orang zuhud. Kaya, barangkali orang melihat bergelimang harta, akan tetapi dia memiliki kezuhudan ketika hatinya yakin dengan apa yang ada di sisi Allah. Di waktu yang sama, ada orang miskin, dia tidak bisa zuhud. Tamak, tidak bersyukur dan bersabar, rugi dunia akhirat. Di waktu yang sama ada orang kayak begitu, karena masalahnya masalah hati, masalahnya masalah keyakinan dan keimanan. Maka jadilah orang cerdas dalam beriman, bukan sekedar perasaan atau mengikuti orang, akan tetapi iman butuh dalil, membutuhkan ketakwaan dan persiapan. Ketika seorang belajar agama secara mendasar, dia tahu bagaimana cara zuhud yang benar. Kita sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta seorang ketika dimiliki oleh orang yang saleh, sehingga dia bisa menggunakannya dalam ketaatan, dalam infak di jalan Allah, dan seterusnya. Betul, kita tadi bahas hadis yang kita baca tadi, bahwa orang miskin jarang dan sedikit pertanggungjawabannya, karena pertanyaannya tidak ada, tidak seperti orang yang hartanya banyak. Akan tetapi bukan berarti orang yang hartanya banyak dia akan menjadi terpuruk dan pasti masuk neraka. Tidak ada jaminan. Bahkan bisa jadi kekayaan orang yang bisa digunakan dalam jalan Allah, dia akan bisa menyalip orang-orang yang duluan masuk surga, tapi derajat orang yang belakangan bisa lebih tinggi, insyaallah. Ya, disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini seperti diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, waqaftu ala babil jannah, aku berdiri di pintu surga, fa idza aktsaru ahliha al-fuqara, atau disebutkan fa kana 'ammatu man dakhalaha al-masakin. Aku berdiri di pintu surga, ternyata setelah aku melihat mayoritas penduduk yang masuk adalah orang-orang miskin. Disebutkan pula dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tahajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka debat. Kata neraka, kenapa yang masuk di tempatku adalah orang-orang sombong, orang-orang yang mutakabbir,
Sombong-sombong yang masuk kepada aku, kata neraka. Maka surga mengatakan, mali la yadkhuluni illa ad-du'afa wa saqatun nas. Kenapa yang masuk ke dalamku kebanyakan orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak terpandang. Rata-rata mereka tidak memiliki kedudukan di depan manusia di dunia. Maka Allah Azza wa Jalla menyatakan kepada neraka, anti azabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Wahai neraka, kamu ini azabku. Aku akan mengazab dengan kamu semua yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Kemudian Allah menyatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya'. Dan engkau adalah rahmatku. Aku akan beri rahmat kepada hambaku dengan kamu, siapapun hambaku yang aku kehendaki. Kata Allah Azza wa Jalla, wa likullim minkuma mil'uha. Masing-masing dari kamu, surga dan neraka, ada isinya. Sudah, semua akan ada yang memenuhinya, insyaallah begitu. Dan ini menunjukkan bahwa betul orang miskin menjadi orang pertama yang barangkali menjadi penghuni surga. Seperti yang kita sebutkan dalam hadis tadi. Ya, mereka akan menduduki surga di awal-awal. Akan tetapi ada orang-orang yang istimewa. Meskipun mereka akan ditanya oleh Allah, meskipun mereka melewati hisab dengan kekayaan mereka, akan tetapi ketika kekayaan itu berada di jalan Allah, maka mereka betul-betul akan mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang sedekahnya Uthman. Ini bukan sahih tapi hasan, ya. Disebutkan dalam hadis yang hasan, Uthman radhiyallahu an, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mempersiapkan pasukan di perang Tabuk dalam kondisi panas, jaraknya jauh, kondisi kaum muslimin betul-betul membutuhkan persiapan benar karena musuh yang akan dihadapi besar, kemudian perjalanannya jauh dan di musim panas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat untuk bersedekah dan mempersiapkan perjuangan itu, barangkali ada yang siap untuk berdonasi istilahnya. Maka Uthman radhiyallahu an, beliau sampai membawa 1000 dinar. Ya, disebutkan beliau membawa 1000 dinar menggunakan baju. Ya, ini 1000 dinar itu kita bayangkan, 1 dinarnya 4 gram emas. 1 dinar itu 4/4. 4 gram 1/4 emas. Kalau 1000 dinar tinggal dikalikan. Ini yang dibawa oleh Uthman radhiyallahu anhu dengan bajunya. Dibawa begini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uang dinar dari dulu sampai sekarang memang berharga sekali, apalagi 1000. Dan ini beliau siapkan untuk berjihad di jalan Allah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berbinar. Beliau bahagia sekali sampai beliau mengatakan, "Ma darra Uthman ma 'amila ba'da al-yawm, ma darra Uthman ma 'amila ba'da al-yawm." Uthman mau ngapa-ngapain aja setelah ini aman. Enggak akan rugi dan bahaya karena melihat bagaimana kesungguhan dan besarnya perjuangan serta pengorbanan yang diberikan untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, ini artinya ketika seseorang memiliki kekayaan tapi dimanfaatkan, maka dia menjadi sebuah kondisi yang luar biasa. Ketika ada orang kaya mampu membuat masjid sendiri, pesantren sendiri, melengkapi kebutuhan seluruh kaum muslimin yang belajar, kemudian dia bisa menghajikan, mengumrohkan, bisa bersedekah, bisa mengayomi, memberikan santunan, dan seterusnya. Dan dia sama sekali tidak membutuhkan pujian. Tidak ada orang yang sering bilang, ini didokumentasikan, ini buatan. Ya, artinya betul-betul tujuan duniawinya kelihatan. Dan orang bilang pencitraan sebagian, ya. Ini ada orang tidak perlu seperti itu. Pengennya memberi. Datang ke orangnya di tengah malam barangkali kasih. Bahkan dia pengen menyembunyikan itu kadang-kadang dari orang yang diberi. Ya, sampai beberapa orang ketika mengingat-ingat ternyata
pada saat seorang yang betul-betul suka berderma meninggal, tiba-tiba pemberian itu sudah tidak ada lagi. Ternyata baru orang tahu selama ini yang memberikan adalah orang yang telah meninggal itu. Nah, ini menunjukkan ketika harta ini bisa diberikan dengan kondisi dan keadaan yang baik, maka ini menjadi kondisi yang boleh dirasakan hasad kepada orang yang memiliki keistimewaan kayak tadi. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, la hasada illa fi itsnatain. Tidak boleh hasad, atau tidak ada hasad yang diizinkan di dalam syariat bahkan berpahala, kecuali dua orang yang boleh memang kita hasadin, ya. Yang pertama, orang yang dikasih ilmu Al-Quran, dia pakai untuk membaca tiap hari dan tiap malam. Yang kedua, wa rajulun atahullah malan fasullita ala halakatihi fil haqq. Ada orang kaya, kemudian Allah bisa arahkan dia cara menghabiskan kekayaannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Tadi yang kita sebutkan, kalau seandainya ada orang ingin berdakwah dan dia gunakan dengan kekayaannya untuk berdakwah, memberi hadiah, memberikan sedekah, memberikan santunan, perhatian, bantuan, dan seterusnya, kita lihat bahwa kebutuhan kaum muslimin tidak ada habis-habisnya. Pada seorang memiliki kekayaan dan dia manfaatkan kekayaannya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menyanyiakan amal saleh. Baik. Ini hadis yang pertama tentang orang yang pertama-tama masuk surga, yaitu orang-orang yang memang miskin, mereka tidak banyak memiliki harta benda, sehingga pertanyaan dan hisab pada hari kiamat akan ringan. Dan ini juga merupakan hiburan untuk orang-orang yang Allah Azza wa Jalla uji dengan keterbatasan. Tidak mesti ini merupakan kesengsaraan. Kebahagiaan tidak dihitung selalu dengan nominal. Karena yang penting kaya adalah kaya hati. Ya, banyak orang yang banyak uangnya, banyak hartanya, tetapi ketamaannya terus menghantui hari-harinya. Dia khawatir akan berkurang kekayaannya, dan dia berusaha untuk selalu menambah. Pada akhirnya yang dia makan, yang dia gunakan, yang dia bisa nikmati juga terbatas. Sisanya ketika dia tinggal mati adalah warisan. Ya. Di saat ada orang yang mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang sangat sederhana, bisa kumpul dengan keluarga, bisa makan bersama, bisa berangkat ke pantai pagi hari, bisa sholat bareng-bareng, bisa menghadiri pengajian, sudah menjadi sebuah kebahagiaan untuk mereka. Allah yang kasih itu. Dan bisa jadi seseorang Allah Azza wa Jalla uji dengan segala keterbatasan, karena Allah tahu kalau seandainya dia akan dijadikan kaya, dia akan lupa, dia akan susah untuk bersyukur, bahkan jadi jauh dari masjid, jauh dari agama, jauh dari pengajian, jauh dari kawan-kawan yang saleh. Maka yang jelas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang Allah berikan dan tentukan untuk kita. Baik. Hadis yang kedua yang akan kita pelajari adalah hadis tentang ketakwaan, dan ini merupakan kaidah. Ya. Kita akan bahas hadis yang ke-97, dan ini menjadi pembuka untuk hadis-hadis setelahnya, karena As-Suyuti rahimahullah akan menyebutkan setidaknya 24 hadis tentang ketakwaan dan menggunakan lafaz taqwa. Ittaqu. Ya, sehingga perintah untuk bertakwa kepada Allah dalam hadis-hadis yang sahih ini tidak sedikit. Maka orang yang tahu, dia harus belajar, dan tidak bakal orang sukses tanpa menapaki caranya. Dan orang bijak ngerti sekali. Kalau kita ingin betul-betul bisa, kita harus belajar. Baik. Hadis pertama ini disebutkan oleh Abu Dzar dari Mu'adz bin Jabal juga, dan juga disebutkan dari Anas bin Malik seperti yang disebutkan oleh penulis. Ya. Disebutkan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian disebutkan juga oleh Imam Ahmad, ini Hamim,
kemudian ta ini At-Tirmidzi, kaf ini Al-Hakim, hab artinya Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Ini semuanya dari hadis Abi Dzar. Kemudian Imam Ahmad juga, kemudian Tirmidzi dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman meriwayatkan dari Mu'adz ibn Jabal. Kemudian Ibnu Asakir meriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwa semua jalur yang disebutkan dari hadis ini memang tidak lepas dari kelemahan dan catatan. Akan tetapi dengan banyak riwayat dan saling memberikan penguat, maka hadis ini bisa dinyatakan hasan. Dan Syekh Albani rahimahullah menyebutkan hadis ini hasan dan bisa dijadikan pedoman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan selalu iringi setiap kejelekan dengan kebaikan, agar kebaikan itu bisa menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis ini merupakan lambang ketakwaan dan wasiat yang dari dulu para nabi telah diberikan nasihat itu. Allah menyatakan, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan telah kami wasiatkan kepada kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar selalu bertakwa kepada Allah. Artinya ini merupakan wasiat dari sejak dulu sampai di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat-umatnya yang tidak dibatasi dengan waktu. Dan kita tahu bahwa dasar dari ketakwaan, orang kalau menanyakan dan menafsirkan takwa itu apa, artinya takut. Orang waspada itu artinya ketakwaan. Iya. Orang ketika takut dan dia jaga-jaga, itu namanya takwa secara bahasa. Maka sampai para ulama mengatakan an yaj'alal 'abdu, ini yang seperti dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dan juga para ulama lainnya tentang definisi takwa, an yaj'alal 'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayah. Dia kalau takut dan hati-hati dari sesuatu, maka dia akan berusaha menyiapkan kira-kira proteksinya apa, yang melindungi dia apa, kira-kira biar dia tidak kena yang dia khawatirkan. Nah, ini namanya takwa. Dan memang ketika dibahas tentang makna ketakwaan, artinya identik dengan seseorang waspada dari yang berbahaya. Abu Hurairah radhiyallahu an pernah ditanya seseorang, "Mat taqwa?" Ketakwaan itu apa? Maka beliau mengatakan, "Hal masyaita ala tariqin dha syaukin?" Kamu pernah enggak melewati jalan yang banyak durinya? Qala na'am. Orang yang bertanya mengatakan, "Iya." Qala wa ma sana'ta? Apa yang kamu perbuat? Maka orang tadi mengatakan, "Idza ra'aitu syauka adaltu anhu." Kalau aku melihat ada duri, maka aku akan cari yang lain. Au jawaztuhu, aku lompati. Au qasartuhu, atau aku ngerem, nggak jadi lewat di situ. Nanti aku cari yang lain. Kata Abu Hurairah, zakat taqwa. Itulah ketakwaan. Ya, sampai ada sebuah syair Arab mengatakan, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha zakat tuqa. Ya, kamu hindari semua dosa, yang kecil maupun yang besar, karena itulah ketakwaan. Wasna' kamashin fawqa ardi syaukati yahdharu ma yara. Dan jadilah engkau seperti orang yang lewat di jalan-jalan yang ada banyak durinya. Karena itulah orang yang akan berhati-hati. Dia tidak ingin terkena dengan duri itu. Wala tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Dan jangan kamu anggap remeh dosa yang kecil, karena gunung itu asalnya adalah tumpukan-tumpukan kerikil. Baik. Tetapi ya, ketakwaan ini penting sekali, sehingga selain menjadi pesan Allah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang yang afdal,
yang memiliki keutamaan, dia akan memesankan ketakwaan. Sampai Umar ibn Abdul Aziz, seorang alim, seorang khalifah, beliau mewasiatkan, memesan kepada semua bawahannya dan seluruh kaum muslimin. Beliau mengatakan, alaika bitaqwallah alladzi la yaqbalullahu illa huwa. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, karena Allah tidak akan menerima kecuali ketakwaan itu. Ibadah itu kalau tidak ada takwanya, bagaimana akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau mengatakan, fa innal wa'idhina biha katsir wal 'amilina biha qalil. Kata beliau, yang mewasiatkan takwa banyak banget, tetapi yang bisa mengamalkan, mempraktekkan betul-betul sedikit. Lalu beliau menutup dengan doa, ja'alanallahu wa iyyaka minal muttaqin. Semoga aku dan kamu jadi orang bertakwa. Dan memang susah. Ya, jangan dikira takwa itu gampang seindah orang berbicara. Ada orator, dia di atas mimbar keluar-keluar dan mari kita bertakwa kepada Allah. Antum lihat coba. Bagaimana khutbah itu selalu diawali dengan ketakwaan, dan orang yang mendengar pun manggut-manggut biasa aja. Yang hanya menghargai ketakwaan orang yang paham. Ya, saya pernah datang ke Mufti Saudi yang baru saja meninggal kemarin, rahimahullahu wa rahima mautal muslimin. Ketika ana diajak oleh seorang kawan dan beberapa ikhwah, ayo kita nyalami mufti, nyalami aja, diizinkan masuk dengan pengawalannya, lalu kita perkenalkan kita dari Al-Jami' Islamiyah. Kemudian salah seorang ikhwah mengatakan, ya Syekh, kami minta agar antum menasihati kami. Beliau tidak banyak yang disampaikan. Beliau hanya mengatakan, taqwallah. Pokoknya kalian takwa kepada Allah. Itu saja. Dan kita anggap ini gampang. Jauh-jauh orang datang hanya dikatakan, taqwallah aja. Gitu. Ya, karena yang hanya bisa menghargai adalah orang yang paham. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, kaifa aslu taqwa an ya'lam al-'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi. Jadi usul dan dasar prinsip dari ketakwaan, seorang hamba belajar dulu apa yang perlu ditakwain, baru dia bertakwa. Kalau orang tidak nyadar bahwa takwa itu harus belajar dan harus dipilih gimana cara bertakwa, gimana dia akan sukses bertakwa? Ya. Jangan-jangan hanya ngomong aja, kemudian tadi seperti yang kita bahas, gagal bertakwa. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita bimbingan. Ya. Ibnu Rajab Al-Hambali menukil perkataan seorang ulama yang wafat di abad kedua. Ya, beliau bernama Bakar ibnu Khunais, rahimahullah, wafat di tahun 170 Hijriah. Beliau mengatakan, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Bagaimana orang akan bisa bertakwa kalau dia tidak tahu bagaimana cara bertakwa? Di antara contohnya, ini masih dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, ada seorang ulama yang bernama Ma'ruf Al-Karhi. Beliau wafat di kisaran tahun 200-an Hijriyah. Disebutkan beliau memberi contoh-contoh orang yang tidak bertakwa. Orang yang gagal bertakwa. Ini gimana contohnya? Beliau mengatakan, in kunta la tuhsinu tattaqi akalta riba. Kalau kamu tidak bisa bertakwa dengan benar, kamu akan makan riba. Wa in kunta la tuhsinu tattaqi laqiyatka imra'atun falam taghudda basarak. Kalau kamu tidak bisa bertakwa, maka engkau akan ditemui seorang wanita yang bukan mahrammu, kamu tidak bisa tundukkan pandangan. Kemudian beliau mengatakan, ini yang jarang ditegur oleh setiap atau kebanyakan kaum muslimin. Ketika orang melakukan amal soleh, seringkali mereka lupa bahwa itu pun perlu ketakwaan. Ma'ruf Al-Karhi mengatakan, wala'alla majlisi hadha kana yanbaghi lana an nattaqiyah. Jangan-jangan majelis belajar kita sekarang, kajian kita ini perlu
kita ingatkan ketakwaan. Bisa jadi kita butuh ketakwaan di majelis kita ini. Wa maji'ukum ma'i minal masjidi ila mamsyaya huna kana yanbaghi lana an nattaqiyah. Kata Ma'ruf al-Karhi, dan bisa jadi pula kita jalan bareng begini. Dari masjid tadi sampai di tempat ini, kita ngobrol, kita bertanya, kita membahas ilmu seperti kebiasaan para ulama ketika selesai kajian kemudian mereka keluar diikuti oleh murid-muridnya. Kata beliau, ini termasuk yang perlu kita upayakan ketakwaannya. Lalu beliau menyebutkan perkataan Umar radhiyallahu an, innahu fitnatun lil matbu' wa madhallatun lit tabi'. Kondisi seorang guru, seorang tokoh, seorang panutan, referensi masyarakat, tokoh agama, ketika dia jalan diikuti oleh orang banyak, bisa jadi menjadi ujian tersendiri untuk orang yang diikuti. Bisa ria, ujub, bangga diri, bisa bangga di depan orang-orang, wah aku diikutin orang banyak, dan seterusnya, dan sekaligus menjadi kehinaan orang-orang yang buntut, ngikutin terus. Makanya para ulama, kebanyakan mereka tidak mau ada pengikutnya, diikuti di mana-mana, diiringi dan seterusnya. Mereka jalan sendiri. Karena khawatir tadi itu bisa mengganggu perasaan. Dan ini menjadi perhatian para ulama. Di saat sebagian orang sengaja, bukan karena khawatir serasa keamanan akhirnya sewa pengawal, bukan. Bahkan untuk mengadakan sebuah pertemuan atau pengajian, dia ingin sengaja tidak sendirian jalannya, akan tetapi membawa beberapa orang untuk mengawal biar kelihatan wah. Dan ini sangat berbeda dengan kebiasaan para ulama. Di tempat dia ngajar, orang dibuat mengawal, dibuat menyambut, dibuat menghormat, dan seterusnya. Seolah-olah dia adalah seorang yang sangat disakralkan. Ya. Dan memang dibuat. Kita lihat bahwa ternyata para ulama tidak seperti itu. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini seperti banyak diceritakan oleh masyayikh. Beliau ketika berjalan, ada murid-murid yang ngikuti di belakang. Beliau berbalik. Beliau tanya, kalian ngapain mau ke sini? Mau tanya, silakan tanya sekarang. Ketika sudah ditanya, selesai jawab, sudah. Beliau jalan sendiri, tidak mau ada yang kawal-kawal. Dan kita lihat sempat beberapa masyayikh seperti itu. Syekh Ali Al-Hudhaifi, hafizahullah, beliau kalau selesai memberi kajian, beliau adalah imam yang dijadikan kepala para imam Masjid Nabawi. Memang ada fasilitas dikawal beliau. Ada satu pengawal yang ditugaskan untuk mengawal masing-masing imam. Ketika beliau ngisi pengajian, lalu dikawal. Beliau biasanya tidak pedulikan itu yang ngawal. Dia ambil sandalnya, dipegang begini, kemudian bawa kitabnya, beliau jalan cepat. Dan ketika ada orang nyalamin, disalamin aja begitu, tapi beliau ingin jalan sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang baik untuk para ulama kita, agar melatih kita, meneladani mereka, menjaga perasaan dan niat yang kita miliki. Baik, disebutkan tentang definisi takwa. Kita sering mendengar ketakwaan itu artinya seorang beribadah kepada Allah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Betul. Itu di antara definisi ketakwaan yang sering disampaikan oleh para ulama. Seperti dinukil juga oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ketika beliau ditanya tentang ketakwaan, beliau mengatakan Allah azza wa jal an yuta'a fala yu'sa. Ya, orang berbuat ketaatan kepada Allah dan tidak membangkang perintahnya. An yudhkara fala yunsa. Seorang berusaha agar Allah selalu diingat dan tidak dilupakan. Kemudian wa an yushkara fala yukfar. Berusaha bagaimana seseorang itu bisa mensyukuri nikmat Allah dan tidak ingkar dengan yang diberikan atau diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakwaan betul. Ini di antara contoh ketakwaan. Tetapi kita perlu paham bahwa orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling bisa menjaga hak Allah. Itulah namanya orang paling bertakwa. Ya. Ini afwan tadi yang kita sebutkan itu bukan Mu'adz tapi dari Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau menyebutkan definisi takwa, beliau mengatakan
an yuta'a fala yu'sa wa an yudhkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Ya. Jadi ketakwaan kepada Allah itu ketika Allah Azza wa Jalla selalu ditaati, bukan dimaksiatin. Kemudian diingat, bukan dilupakan. Dan juga disyukuri kenikmatannya, bukan diingkari. Ini dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an mengatakan bahwa ketakwaan itu artinya seseorang betul-betul menjaga hak Allah. Hak Allah Azza wa Jalla adalah tauhid. Beliau ketika ditanya, "Manil muttaqun?" Siapa orang-orang yang bertakwa? Maka beliau mengatakan, "Qaumun ittaqus syirka wa ibadatal awthani wa akhlasu lillahi bil ibadah." Beliau mengatakan, orang yang bertakwa adalah orang yang menjauhi kesyirikan, yang berusaha meninggalkan ibadah kepada berhala dan berusaha memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti takwa adalah tauhid. Ini definisi para sahabat. Ya, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ketakwaan itu tauhid. Orang paling bertakwa adalah orang yang paling bertauhid. Kalau orang menyangka dia adalah orang yang bertakwa karena sholatnya banyak, puasanya banyak, akan tetapi ternyata doanya bukan kepada Allah, akan tetapi berdoa kepada Allah dan yang lainnya. Ketika dia ingin menyembelih, ternyata nyembelihnya untuk selain Allah. Ketika dia ingin nazar-nazarnya bukan untuk Allah. Ketika dia berdoa, minta dilindungi dan semacamnya, ternyata masih dicampur-campur antara kepada Allah dan lainnya. Berarti ketakwaannya masih rapuh dan perlu diperbaiki. Ini robek-robek ini ketakwaannya. Gitu. Baik. Ada seorang ulama yang bernama Talq ibn Habib rahimahullah, seorang tabi'in. Kisaran wafatnya sebelum tahun 100 Hijriyah, berarti masih di generasi awal, tapi dia sebelum habis, artinya di abad pertama. Beliau ini mendefinisikan takwa dengan sunnah. Beliau mengatakan tentang ketakwaan, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Engkau melakukan ketaatan ibadah kepada Allah sesuai dengan arahan dari Allah dan engkau berharap pahala dari Allah. Wa anta tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah dengan bimbingan dari Allah dan engkau takut dari azab Allah. Jadi, ketika seseorang berharap pahala Allah atau takut dari hukuman Allah, ini menunjukkan keikhlasan. Tapi ketika beramal, dia tetap membutuhkan bimbingan. Ketika melakukan ibadah, harus dengan nur, cahaya dari Allah. Ketika dia tinggalkan sebuah maksiat, ala nuri minallah, ada cahaya dari Allah atau bimbingannya. Berarti ini adalah sunnah. Orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menggabungkan antara keikhlasan dan ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Itulah orang bertakwa. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, tadi kita sebutkan beliau seorang alim tapi seorang pejabat juga. Beliau mengatakan bahwa ketakwaan itu tidak hanya banyak-banyakan ibadah. Beliau mengatakan walaysa taqwa siyamun nahari wa qiyamul lail. Namanya takwa itu bukan sekedar puasa terus di siang hari, tahajud terus di malam hari. Beliau mengatakan wala takhlitu fima bainahuma, dan tidak mencampur antara dua-duanya. Artinya bagaimana orang itu hanya berusaha memahami dan praktekkan takwa itu, puasa terus, sholat malam terus. Tidak hanya seperti itu. Akan tapi walakin taqwallah tarku ma nahallah wa ada'u maftaradallah. Yang dikatakan ketakwaan itu seorang bisa dan siap untuk meninggalkan larangan dari Allah dan siap untuk melaksanakan perintah
Allah, faman rizqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khair. Kata beliau, kalau setelah yang diprinsipkan ini, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, lalu setelah itu dia masih bisa nambah amal, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Tapi artinya, seorang ketika bertakwa kepada Allah, yang diprioritaskan adalah dilihat larangannya apa? Dihindari. Perintahnya apa? Dikerjakan. Jangan yang tidak ada perintah dan larangannya disibukkan dengan itu dan disangka ini bagian dari agama dan ini ketakwaan. Jadi bisa mubadzir waktu, umur dan juga kegiatannya, karena kita ini terbatas dari segala macam sisi, ilmu kita, umur kita, akal, pemahaman dan kemampuan serta modal maupun peluang. Kita semua sangat terbatas. Orang yang paling bijak adalah memanfaatkan keterbatasan ini untuk yang sebaik-baiknya. Baik. Maka yang penting juga diperhatikan, seperti kita sebutkan bahwa kebanyakan takwa ini kalau disebutkan bersama dengan kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, ketakwaan dan kebaikan. Ketakwaan adalah kebaikan dan kebaikan adalah ketakwaan. Artinya saling mengikuti dan mewakili. Tetapi ketika disebutkan dua-duanya, albir wat taqwa, kebaikan dan ketakwaan. Ketakwaan ini identik dimaknai dengan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik di tengah-tengah kerumunan maupun di dalam kondisi sendirian. Sampai ada pernyataan yang juga dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dari sebagian ulama salaf, bahwa ketakwaan seseorang diuji pada saat dia sendirian. Ketika di depan orang, mudah sekali orang untuk bertakwa, tapi ketika sendirian maka dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, liyattaqi ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minina wa huwa la yash'ur. Hati-hati, jangan sampai seorang di antara kalian ternyata tidak bisa menjaga dari laknat orang-orang beriman. Bagaimana itu maksudnya? Yakhlu bima'asillah fayulqi lahul bughdha fi qulubil mu'minin. Dia ketika sendirian bermaksiat kepada Allah, sehingga Allah Azza wa Jal akan menebarkan kebencian pada hati-hati kaum muslimin kepada dia. Artinya orang ini tidak ada yang tahu ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan hasilnya. Orang ini tidak disukai oleh orang lain karena ternyata ada hubungannya. Ketika dia sendirian, tapi Allah melihat. Lalu Allah Azza wa Jalla membuat orang lain tidak suka kepada dia karena ternyata dia banyak maksiatnya. Maka di antara pesan yang ada dalam hadis ini, ketika seseorang melakukan maksiat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usahakan untuk selalu mengikuti, mengiringi sebuah dosa dengan amal soleh, agar amal soleh ini bisa mengalahkan kejelekan yang baru saja terlaksana atau diperbuat. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa amal soleh bisa menjadi penghapus dosa. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan dapat menghapus amal-amal kejelekan. Kemudian disebutkan pula oleh para ulama, maksudnya menghapus itu bagaimana? Apakah tiba-tiba dosa itu bersih, tidak ada wujudnya? Atau itu masih ada akan tetapi Allah tidak meminta pertanggungan jawab? Ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan dosa itu tidak hilang. Allah menyatakan yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus dan menetapkan. Ya. Kemudian ada beberapa dalil juga yang seperti itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa menghapus seperti yang disebutkan tadi,
yamhu, artinya menghapus. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa amal soleh ini bisa menghapus sebuah dosa. Di antara dalilnya dalam hadis yang sahih, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian amal yang bisa menghapus kejelekan dan dosa dan bisa meninggikan derajat seseorang. Artinya memang Allah akan menjadikan itu menghapus gitu. Tapi kita sebutkan tadi bahwa mayoritas ulama, dan ini yang disahihkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan bahwa amal soleh itu tidak menghapus tetapi membatalkan pertanggungjawaban dari dosa. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang ini aman dari hukuman. Akan tetapi dosa itu masih ada terpampang dan orang itu nanti akan membacanya pada hari kiamat. Maka ada nukilan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau ketika menafsirkan hadis ini dan juga yang semisal, maka beliau menangis. Beliau mengatakan, illam nabki illa lil haya'i min dhalikal maqami lakana yanbaghi lana an nabki. Kalau seandainya kita tidak menangis kecuali dengan rasa malu melihat dosa di depan Allah dan juga para makhluknya, meskipun tidak akan dimintai pertanggungjawaban jawab dan dihukum, maka cukuplah kita bisa menangis karena malu sekali melihat dosa kita. Kemudian disebutkan apakah semua amal soleh bisa menghilangkan semua dosa. Ini juga khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa semua dosa akan bisa dihapuskan oleh amal soleh. Ini Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan ini adalah pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Hazm dan lainnya. Dan kebanyakan ulama, bahkan jumhur, mengatakan bahwa yang dihapuskan adalah amal-amal dosa kecil. Jadi amal soleh atau ibadah yang kita lakukan ini bisa menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, Allah Azza wa Jalla tidak akan hapus kecuali kalau orangnya bertaubat kepada Allah. Ya, di antara dalilnya, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian hindari dosa besar, maka yang kecil-kecil ini kita akan hapus, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-salawatul khams wa al-jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtunidbatil kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salat 5 waktu, kemudian satu Jumat ke Jumat yang lain, atau Ramadan ke Ramadan yang lain, dia bisa menjadi penghapus dosa-dosa di antara 2 musim itu selama dosa besarnya dihindari. Berarti ada dosa besar yang tidak masuk dalam penghapusan dosa tadi. Yang dihapus dengan amal soleh adalah dosa kecil. Ini kesimpulan para ulama. Kemudian disebutkan di sini, maksud dari kita diperintahkan untuk beramal soleh, segera mendatangkan kebaikan ketika kita melakukan dosa. Ini maksudnya apa? Apakah tahu-tahu ketika kita melakukan tindakan maksiat lalu kita disuruh untuk nyumbang, sholat, dan seterusnya? Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, atau makna yang pertama yang disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah adalah seseorang segera istighfar dan taubat. Jadi disebutkan tentang hadis ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanah, usahalah setiap kejelekan dan maksiat yang kamu kerjakan selalu diiringi dengan kebaikan. Apa kebaikan yang selalu mengiringi kejelekan tadi itu? Taubat dan istighfar. Ya. Ini di antara tafsiran sebagian ulama, karena memang ada hadis, meskipun hadis ada kelemahan. Tapi untuk menafsirkan, maka ini korelasinya sangat tepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, in ahdatsta dzamban fa ahdits indahu taubatan. Kalau kamu melakukan sebuah maksiat, maka kamu juga siap segera untuk melakukan taubat. Ya. Pendapat yang kedua,
yang dimaksudkan dengan al-hasanah adalah amal soleh yang secara umum diperintahkan. Karena memang amal-amal soleh itu bisa menghapuskan. Contohnya apa? Contohnya memperbanyak sholat, termasuk sholat 5 waktu yang kita kerjakan. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba kalian pertimbangkan, kalian pikirkan. Ada orang yang di depan rumahnya ada sungai. Lalu dia bisa mandi di sungai itu setiap hari 5 kali. Kira-kira masih ada daki badannya itu. Masih ada kotoran badannya. Nah, dan ini subhanallah sebuah permisalan yang hidup diciptakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanah Arab yang jarang ada mata air. Ada mata air tapi sedikit, sumur pun sedikit. Tapi Nabi SAW memberikan sebuah perumpamaan. Ada sungai ngalir di depan orang. Lalu dia mandi di situ 5 kali sehari. Kira-kira masih tersisakah kotorannya? Para sahabat mengatakan, enggak bakal ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. Itulah permisalan salat 5 waktu. Yamhullahu bihinnal khataya. Allah jadikan salat 5 waktu itu menjadi penghapus dosa. Baik. Sehingga ketika seseorang melakukan sebuah tindakan dosa, maka dia dituntut untuk selalu memperbanyak tobat, memperbanyak juga amal soleh. Yang bisa dilakukan dia perbanyak. Ya. Dan subhanallah, dalam hadis yang sahih, seorang sahabat karena syahwatnya dan memang tidak mampu untuk menahan diri, dia sempat mencium seorang wanita. Asaba rajulun min imra'atin qublatan. Seorang laki-laki di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul tidak kuat untuk menahan diri sampai ada seorang wanita diciumnya. Setelah dicium, dia menyesal. Lalu dia datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, asabtu qublatan, fama kaffaratuha?" Ya Rasul, aku tadi enggak sempat untuk menahan dan enggak kuat. Akhirnya aku cium seorang wanita. Apa dendanya? Apa hukumannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam sampai turun firman Allah, "Aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat." Dirikanlah salat di 2 ujung siang dan juga di waktu malam. Dan perbanyaklah amal soleh karena setiap amal yang baik akan dapat menghapus amal-amal yang jelek. Sahabat lain yang mendengar firman Allah itu turun, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, alahu khassah?" Apakah ayat ini khusus untuk orang itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "La ballin nasi ammah." Tidak, ini untuk semua orang. Artinya ketika seseorang melakukan sebuah maksiat, kemudian dia ingin bertaubat dan aman, maka dia selalu mengiringi dengan amal-amal saleh. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita, membimbing kita untuk bisa bertakwa kepada Allah, bisa selalu memakmurkan hidup kita dengan amal kebaikan. Dan ketika Allah Azza wa Jalla uji kita dengan amal maksiat, maka semoga Allah Azza wa Jalla mampu untuk Allah Azza wa Jalla sudi untuk membuat kita cepat bertaubat, istighfar, dan melakukan amal-amal yang soleh sehingga dosa-dosa itu bisa terhapus. Ini yang dapat kita pelajari, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad.